Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farkan Rahya dengan NIM 1412339. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, ya hasil kerja saya yaitu analisis penentuan frekuensi pengiriman guna meminimalkan biaya transportasi dengan menggunakan metode distribution requirement planning atau DRP. Next. Selanjutnya ada latar belakang. PT SM merupakan perusahaan produksi pupuk yang menghadapi permasalahan distribusi berupa frekuensi pengiriman yang belum optimal dan tingginya biaya transportasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses distribusi kurang efisien dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Distribution Requirement Planning atau DRP untuk membantu mengoptimalkan jadwal distribusi, menentukan frekuensi pengiriman yang tepat, serta meminimalkan biaya transportasi. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Satu, bagaimana menentukan frekuensi pengiriman yang optimal. Dua, bagaimana meminimalkan biaya transportasi distribusi. Tiga, bagaimana penerapan metode DRP pada PT SM. Tujuan penelitian, menganalisis penerapan metode DRP pada PT SM, menentukan frekuensi pengiriman yang optimal, mengurangi biaya distribusi dan transportasi. Empat, meningkatkan efisiensi distribusi produk pupuk. Landasan teori, Distribution Requirement Planning (DRP), metode untuk merencanakan kebutuhan distribusi agar pengiriman produk lebih efisien. Forecasting, metode peramalan permintaan produk berdasarkan data sebelumnya. EOQ, metode menentukan jumlah pemesanan optimal, yaitu dengan rumus EOQ sama dengan akar 2DS per H. Safety stock, persediaan pengaman untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Next. Penelitian dilakukan di PTSM dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi data permintaan, biaya distribusi, biaya operasional, dan lead time pengiriman. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode forecasting, OQ, safety stock, dan distribution requirement planning atau DRP untuk menentukan jadwal distribusi yang optimal serta meminimalkan biaya transportasi perusahaan. Next. Data permintaan produk, penjumlahan seluruh permintaan periode Maret sampai Juli 2024 dengan jumlah total yaitu 150.410 zak dengan tonase 4.982 ton, letem 2 minggu. Hasil forecasting, metode yang digunakan moving average and single exponential smoothing. Pada intinya, forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan distribusi produk setiap periode. Dengan metode moving average 3, yaitu dengan MAPE 739, moving average 4 dengan MAPE 677, moving average 5 dengan MAPE 533, dan SES sama dengan 0,1 dengan MAPE 44. Next. Selanjutnya adalah perhitungan EOQ dan safety stock. Rumusan EOQ D sama dengan permintaan, S sama dengan biaya pemesanan, H sama dengan biaya penyimpanan, dengan EOQ sama dengan akar 2DS per H. Hasil perhitungan yaitu EOQ produk pupuk 917 ton, rumus safety stock set sama dengan tingkat kepercayaan, lambda D sama dengan standar deviasi, L sama dengan lead time. Dengan rumus SS sama dengan ZX lambda D SL. Hasil brand safety stock 21 ton. Next. Perhitungan DRP. Perhitungan DRP dilakukan untuk menentukan jadwal distribusi produk secara optimal berdasarkan kebutuhan permintaan setiap periode. Dalam metode ini dilakukan perhitungan gross requirement, net requirement, plan order receipt, dan plan order release sehingga perusahaan dapat mengatur jumlah pengiriman dan persediaan dengan lebih terencana. Berdasarkan hasil perhitungan DRP, jumlah plan order receipt dan plan order release produk pupuk sebesar 917 ton pada setiap periode pengiriman. Dengan penerapan metode DRP, proses distribusi menjadi lebih efektif, persediaan lebih terkontrol, serta biaya distribusi dapat diminimalkan.
Perbandingan biaya distribusi. Biaya distribusi perusahaan sama dengan 22.050.000. Biaya distribusi dengan TRP sama dengan 14.700 penghematan 7.350.000 efisiensi sebesar 33,33%. Analisis hasil. Penerapan metode distribution requirement planning mampu membuat proses distribusi di PTSM menjadi lebih optimal dan terjadwal. Selain itu, biaya distribusi perusahaan berhasil menurun dari 22.050.000 menjadi 14.700.000 sehingga perusahaan memperoleh penghematan sebesar 33,33%. Next. Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, metode distribution requirement planning dapat digunakan sebagai solusi untuk menentukan frekuensi pengiriman yang lebih optimal pada PTSM. Metode ini membantu perusahaan dalam mengatur kebutuhan distribusi, pengendalian persediaan, serta meminimalkan biaya transportasi sehingga proses distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.